Selamat datang di materi pembelajaran diagram sekuen sebagai subtopik materi analisa dan desain berorientasi objek. Materi video ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian ke-1, kedua, dan ketiga. Pada video bagian pertama ini membahas tentang struktur diagram, urutan pesan dan pelacakan, komunikasi asinkron dan sinkron, sintaks spesifikasi, dan membangun pesan. Diagram sekuen merupakan salah satu bentuk diagram interaksi yang memodelkan interaksi antara objek dalam sebuah use case. Ia menggambarkan bagaimana bagian-bagian yang berbeda dari sebuah sistem berinteraksi satu sama lain untuk melaksanakan fungsi dan urutan ketika use case tertentu dieksekusi. Diagram sekuen merupakan aspek detail dari perilaku sistem atau interaksi antar aktor dengan sistem. Interaksi menentukan bagaimana pesan dan data dipertukarkan antara mitra interaksi atau antar objek. Mitra interaksi bisa orang, dosen, siswa, atau mahasiswa, atau non-manusia seperti server, printer, atau perangkat lunak yang dapat dieksekusi. Terdapat 4 macam diagram interaksi, yaitu diagram komunikasi, diagram waktu, diagram interaksi, dan diagram sekuen. Namun, diagram sekuen atau diagram urutan adalah diagram yang paling sering digunakan. Mitra interaksi digambarkan sebagai garis hidup. Garis hidup ditampilkan sebagai garis vertikal dan biasanya berupa garis putus-putus yang mewakili masa pakai objek yang terkait dengannya digunakan. Gambar berikut adalah contoh mitra interaksi dengan garis hidupnya. Di ujung atas garis adalah kepala garis hidup, berupa persegi panjang yang berisi ekspresi dalam bentuk nama peran, kelas. Lihat gambar C. Ekspresi ini menunjukkan nama peran dan kelas objek yang terkait dengan garis kehidupan. Jika kelas dihilangkan, maka 2 dapat dihilangkan. Lihat gambar A. Namun, jika hanya kelas yang ditentukan, 2 harus mendahului nama kelas. Lihat gambar B. Dengan demikian, diagram sekuen dapat ditentukan pada tingkat instance dan tingkat kelas. Garis hidup dapat mewakili objek aktif yang digunakan untuk memodelkan proses dan thread. Objek aktif memiliki aliran kontrolnya sendiri yang berarti dapat beroperasi secara independen dari objek lain. Lihat gambar D. Pada gambar sekuen berikut ini, mitra interaksi yang terlibat dalam interaksi disajikan pada sumbu horizontal dan harus diatur dalam sekuensi atau urutan yang jelas. Sumbu vertikal merupakan urutan kronologis interaksi yang menspesifikasi urutan kejadian-kejadian. Spesifikasi kejadian mencakup pengiriman dan penerimaan pesan atau terjadinya kejadian berbasis waktu seperti titik waktu. Sumbu waktu vertikal menentukan urutan kejadian pada garis hidup. Meskipun ini tidak menentukan urutan kejadian pada garis hidup yang berbeda. Perintah atau pesan di beberapa garis hidup hanya dipaksakan jika pesan dipertukarkan antara garis hidup yang berbeda, kecuali ditentukan sebaliknya. Berikut ini diasumsikan bahwa transmisi pesan tidak memerlukan waktu, yang berarti bahwa kejadian pengiriman di pengirim dan kejadian penerimaan di penerima berlangsung pada saat yang sama.
Ini dimungkinkan guna penyajian jejak lebih kompak, karena tidak memerlukan pertimbangan urutan kirim dan terima kejadian, sehingga dapat berkonsentrasi pada urutan pesan. Eksekusi perilaku ditunjukkan oleh dua kejadian, yaitu yang memulai dan yang menyelesaikan eksekusi ini pada garis hidup yang sama. Perilaku ini divisualisasikan dengan batang atau balok dan disebut sebagai spesifikasi eksekusi. Terdapat perbedaan antara perilaku eksekusi langsung dan tidak langsung. Dalam kasus eksekusi langsung, mitra interaksi yang mempengaruhi eksekusi perilaku yang ditentukan itu sendiri. Sementara untuk eksekusi tidak langsung, mitra interaksi melimpahkan eksekusi kepada mitra interaksi lainnya. Spesifikasi eksekusi yang tumpang tindih ditunjukkan dengan tumpang tindihnya balok. Perhatikan gambar dengan urutan pesan yang dimungkinkan. Jika kejadian kirim dan terima dua pesan terjadi di sepanjang garis hidup yang sama, urutan kronologis kejadian ini menentukan urutan pesan. Pada gambar A, pesan A harus selalu terjadi sebelum pesan C, karena kejadian pengiriman berlangsung sebelum peristiwa pengiriman C. Jika dua pesan tidak memiliki mitra interaksi yang sama, sebagaimana gambar B, dan urutan pesan A dan C ini tidak ditentukan, maka ada dua kemungkinan pelacakan atau jejak, yaitu pesan A ke C dan C ke A. Jika ada pesan B disisipkan antara A dan C, dan pesan ini memaksa A dan C ke dalam urutan kronologis, satu-satunya jejak yang mungkin adalah dari A ke B dan ke C. Lihat gambar C. Gambar menunjukkan contoh kasus seorang siswa berkomunikasi dengan seorang dosen dalam mendaftar atau mengikuti mata kuliah. Untuk kasus A, pendaftaran dilakukan via email, sehingga disebut asinkron. Siswa tidak secara eksplisit menunggu penerimaan pesan konfirmasi. Untuk kasus B, siswa mendaftar via dosen secara pribadi, sehingga bersifat sinkron. Dalam hal ini, siswa menunggu sampai menerima pesan respon hasilnya. Gambar tentang sintaks spesifikasi pesan. Pesan diidentifikasi dengan nama, dengan spesifikasi parameter opsional, dan nilai yang dikembalikan atau return value. Parameter dipisahkan oleh koma dan dimasukkan ke dalam tanda kurung. Nilai yang dikembalikan juga dapat ditetapkan secara opsional ke variabel. Untuk itu, pesan dapat diberi label var sama dengan M1.2 value, dengan var adalah variabel yang akan ditetapkan oleh value atau nilai yang dikembalikan. M1 menentukan nama pesan, dan value mewakili nilai pengembalian aktual. Penerimaan pesan oleh objek umumnya memanggil operasi terkait yang ditentukan dalam diagram kelas. Pada dasarnya, argumen yang dilewatkan harus kompatibel dengan parameter spesifikasi operasi dalam diagram kelas. Namun, jika nama parameter digunakan untuk menetapkan nilai ke parameter yang sesuai, baik angka maupun urutan argumen, tidak harus sesuai dengan parameter dalam spesifikasi operasi.
Gambar menunjukkan pesan untuk membuat objek bertipe pesan khusus. Ditunjukkan oleh panah putus-putus dengan kepala panah terbuka yang berakhir di kepala garis hidup yang terkait dengan objek yang akan dibuat. Panah diberi label kata kunci baru dan sesuai dengan pemanggilan konstruktor dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Contoh pada gambar, seorang dosen membuat tanggal ujian baru dengan set tanggal (date). Jika objek dihapus selama interaksi, yaitu peristiwa penghancuran terjadi, akhir garis hidup ditandai dengan X besar. Jika tidak, garis hidup membentang ke ujung bawah diagram urutan. Gambar berikut menunjukkan tipe pesan yang found maupun yang lost. Jika pengirim pesan tidak diketahui atau tidak relevan, dapat diekspresikan sebagai tipe pesan yang ditemukan atau found. Notasinya berupa lingkaran hitam sebagai sumber pengganti menentukan mitra interaksi yang mengirim pesan. Kondisi yang berbeda terjadi jika penerima pesan tidak diketahui, dapat diekspresikan sebagai tipe pesan yang hilang atau lost. Gambar berikut menunjukkan contoh skenario pesan dengan konsumsi waktu. Seorang siswa mendaftar untuk program studi dalam sistem administrasi siswa. Dalam 2 hingga 3 hari ke depan, siswa menerima pesan konfirmasi yang menegaskan bahwa pendaftaran berhasil. Konfirmasi ini dikirim sebagai surat tradisional dan karenanya ada transit selama beberapa hari sebelum siswa menerimanya.